Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, segenap para santri baik yang masih berdomisili di pondok maupun di rumah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sudah mujalasah bayi online yang ke-7. Semoga apa yang kita lakukan baik sebagai pemateri maupun pendengar memberikan manfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membicarakan sifat seseorang atau bagaimana menjadi pribadi kita di masyarakat. Karena kita melihat bahwa di masyarakat kita akan menemui berbagai watak yang berbeda-beda, berbagai jenis orang yang berbeda-beda. Tentunya kita akan mukhalatah, akan bercampur, akan berinteraksi dengan mereka dengan menggunakan sifat-sifat terbaik kita, dengan menggunakan langkah yang baik menurut agama yang sudah kita kaji bersama-sama. Namun demikian masih banyak orang yang kita lihat terus menyimpang, terus melakukan kesalahan-kesalahan di masyarakat. Mungkin kita sendiri juga bagian dari pelakunya. Pertama yang perlu kita pahami, bagaimana kita menjadi atau model apa yang harus kita lakukan ketika kita terjun di masyarakat. Ada 3 model atau 3 sifat manusia yang mestinya yang terbaik yang akan kita pilih. Nomor 1 adalah masaluhu kamasalil gida. Seseorang yang punya sifat seperti sifatnya makanan pokok. Apa itu? La yustagna anhu. Semua orang akan merasa butuh dengan kita. Semua orang akan merasa kehilangan dengan ketidakberadaan kita di tempat itu. Imam Ghazali mengatakan ini adalah bagian dari orang-orang yang harus kita doakan terus berada. Kita doakan panjang umur dan sehat. Dan di sarahnya mengatakan siapa dia? Dia adalah al-ulama, orang-orang yang pandai, cendekiawan, yang bisa memanfaatkan, mendistribusikan dan mentransfer ilmunya serta melakukan ilmu itu. Sehingga apa? Mereka di masyarakat membawa manfaat yang besar, di masyarakat membawa pengaruh yang besar, dan akan merubah status masyarakat yang jahiliyah menjadi Islamiyah, yang mundur menjadi maju, yang selama ini bercekcok menjadi rukun dan seterusnya. Paling tidak kita harus menuju ke arah sini. Bagaimana sekuat tenaga kita menjadi orang yang sifatnya kamasalil gida, seperti makanan pokok, seperti nasi kalau dalam bahasa orang-orang Padi dan sekitarnya. Kita makan apapun, sebelum makan nasi kita katakan belum makan. Pagi kita sudah banyak memasukkan barang ke dalam perut, tapi kalau nasi belum, maka orang bertanya, wis mangan apa durung? Belum. Padahal kita sudah memasukkan banyak barang. Kenapa? Karena nasi adalah bagian dari makanan pokok. Semua orang membutuhkan. Semua orang akan merasa sedih ketika dia tidak punya beras. Demikian pula kita.
bagaimana kita terus berusaha menjadi sosok yang nomor satu ini. Orang yang merasa dibutuhkan banyak orang. Orang yang selama ini bergiat dan berlingkup dan juga terus mukhalatah dengan masyarakat, membenahi masyarakat, memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Sehingga tanpa keberadaan dia, masyarakat akan merasa kehilangan. Masyarakat selalu mendoakan, masyarakat selalu butuh dengan dia. Dia adalah masaluhu masalul gida, orang yang sifatnya seperti makanan pokok. Nomor 2, masaluhu masalud dawa, orang yang sifatnya seperti obat. Apa itu? Orang yang berjuang dengan setengah-setengah. Orang yang mukhalatah di masyarakat tidak secara maksimal membawa manfaat kepada masyarakat tersebut. Ya, ini baik dibanding yang nomor 3. Ini baik. Paling tidak kalau kita tidak bisa masalud dawa, maka kita tidak bisa masalul gida, maka jadilah masalud dawa. Memberikan manfaat kepada masyarakat walaupun tidak maksimal. Yang penting tidak memberikan kerugian kepada masyarakat, tidak memberikan efek negatif kepada masyarakat. Dan yang ketiga, masaluhu masalud da'i, orang yang sifatnya seperti penyakit. Maksudnya apa? Di mana-mana orang ini akan mengganggu kenyamanan orang lain. Ketika dia datang di sebuah tempat, orang lain merasa terusik, merasa tidak nyaman. Nah, orang yang ketiga ini semakin banyak kita lihat di masyarakat. Bahkan kata Imam Ghazali, banyak orang yang yubtala, banyak orang yang dicoba bermuasyarah, berteman dengan orang ini. Maksudnya apa? Orang yang tidak memberikan manfaat pada masyarakat, tetapi malah merusak masyarakat, ini semakin hari semakin tampak banyak kita lihat. Dan anehnya, itulah yang temannya banyak. Itulah yang disenangi oleh anak-anak muda, oleh anak-anak sekolah. Mari kepada seluruh santri dan teman-teman, khususnya para pemuda, bagaimana kita menjadi orang yang nomor satu, seperti layaknya makanan pokok. Kalau tidak bisa, masalud dawa, seperti obat. Jangan sampai kita menjadi orang yang nomor 3 atau bergaul dengan orang yang nomor 3. Karena ini yang akan menghancurkan masyarakat kita, yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Maka Imam Ghazali memberikan sebuah takrif yang begitu singkat. As-sa'id man wu'ida bi ghairihi. Orang yang beruntung adalah orang yang termauidoi oleh perilaku-perilaku orang lain. Man wu'ida bi ghairihi. Man wu'ida bi ghairihi. Orang yang termauidoi karena melihat perilaku orang lain. Nah, ini terutama anak-anak santri, anak-anak pelajar, atau orang-orang yang sudah mulai hidup di masyarakat. Maka lihatlah bagaimana ketika kita bersikap seperti si A, bagaimana ketika bersikap seperti B. Ketika melakukan tindakan yang tidak baik, banyak orang terasani, banyak orang yang mencemooh. Maka berarti ketika kita melihat itu, saya tidak boleh seperti A dalam kaitan ini. Ketika kita melihat si B, misalkan si B ini setiap datang ke orang lain mesti meminta sesuatu, meminta dibelas kasihani, sampai orang lain merasa tidak nyaman ketika si B datang ke rumahnya. Ketika kita melihat itu, maka dalam hati saya tidak boleh mempunyai sifat seperti B. Nah, ketika sifat-sifat jelek yang kita lihat di masyarakat ini kita buang jauh-jauh, karena kita sadar bahwa sifat-sifat itu tidak diterima di masyarakat, mengganggu kenyamanan masyarakat, sehingga kita membuang jauh-jauh itu.
Sehingga ada sifat sabar dalam diri kita, ada sifat qanaah dalam diri kita, bisa menjaga lisan kita. Sehingga apa? Ketika kita terjun di masyarakat, kita bisa meminimalisir sikap-sikap itu. Kenapa? Karena kita termauidoi oleh perilaku-perilaku orang lain yang secara tidak sengaja maupun sengaja kita lihat. Ini menarik bagi kita, karena Nabi Isa ketika ditanya man adzabaka, siapakah yang mengajari tata krama, mengajari sopan santun kepadamu, wahai Isa, Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Ma adzabani ahadun. Tidak ada orang yang mengajari tata krama saya. Jadi kenapa Nabi Isa kok pintar bermasyarakat? Kenapa Nabi Isa bisa menarik hati masyarakat? Siapa yang mengajari ini? Kata Nabi Isa, ma adzabani ahadun. Tidak ada orang yang mengajar etika, mengajar tata krama kepadaku. Walakin ra'aitu jahlal jahili. Tetapi saya melihat kebodohan orang-orang yang bodoh itu di masyarakat. Maksudnya apa? Nabi Isa memahami kalau orang seperti ini tidak disukai oleh masyarakat. Ketika seperti ini, masyarakat juga tidak suka. Maka sifat-sifat inilah yang kemudian kita jadikan satu, kita buang dalam diri kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang asyaki atau orang yang celaka. Siapa mereka? Man ghalaba syarruhu ala khairihi. Man ghalaba syarruhu ala khairihi. Orang yang celaka adalah orang yang sifat jeleknya, orang yang perilaku jeleknya mengalahkan perilaku-perilaku baiknya. Ini harus kita sadari penuh. Sehingga kita sekarang tidak perlu menunggu besok, tidak menunggu hari raya. Mari kita bermuhasabah, mari kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi masalul goda seperti sifatnya makanan pokok? Sudahkah kita menjadi dawa seperti sifatnya obat yang kadang-kadang dibutuhkan? Dan sudahkah kita bisa menghindari sifat orang yang ketiga, yaitu seperti sifatnya penyakit? Semoga apa yang sudah kita sampaikan sore ini membawa manfaat kepada kita semua, khususnya generasi muda dalam bermasyarakat, dalam membina masyarakat, dan dalam kaitannya dengan perjuangan-perjuangan di masyarakat, khususnya para santri, sehingga kita menjadi as-sa'id, orang yang betul-betul bisa termauidoi, bisa terinspirasi dalam sifat yang positif ketika melihat orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.